Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 8 dengan maksimal. Oke, kita sudah memulai pertemuan pertama kita. Jadi ini adalah video pertama untuk kegiatan pembelajaran matematika di kelas 12 kalian. Dan materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang peluang. Fokus kita pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang frekuensi relatif, kemudian peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan komplement suatu kejadian. Oke, saksikan video ini secara lengkap agar kalian dapat menyerap semua materi dengan baik. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Oke, kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kemudian, peserta didik dapat menentukan frekuensi relatif dari suatu kejadian. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat menentukan peluang dari suatu kejadian. Kemudian, menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah menentukan komplement dari suatu kejadian. Kita mulai. Percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Nah, jadi ketika kita melakukan percobaan itu definisinya adalah kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Ya, misalkan kita melemparkan sebuah dadu, percobaan melemparkan sebuah dadu, kemungkinan yang keluar berdadu yang muncul siapa? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Kemudian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Selanjutnya, frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif kejadian A atau kita singkat, kita lambangkan dengan FR dalam kurung A adalah perbandingan banyak kejadian A muncul dengan banyak percobaan. Jadi cluenya di sini ya, banyak kejadian dengan banyak percobaan. Nah, itu dibandingkan ya, dibandingkan. Nah, rumusnya FRA sama dengan banyak kejadian A muncul dibagi dengan banyak percobaan. Atau dimisalkan banyak kejadian yang muncul itu X, kemudian banyak percobaannya adalah N. Kita langsung ke contoh. Dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 20 kali, muncul dadu berangka 3 adalah 6 kali. Hitunglah frekuensi relatif dari munculnya dadu berangka A. Nah, kayak gitu. Jadi kita jawab, yang ditanya adalah frekuensi relatifnya. Berarti di sini A itu adalah kejadian munculnya dadu berangka 3. Jadi di sini kita dapat X-nya itu adalah 2. X-nya banyak kejadian yang muncul. Banyak kejadian yang muncul adalah 6. Kemudian banyak percobaan. Nah, banyak percobaan yang ini. N-nya adalah 20. Jadi sesuai dengan rumus FRA, frekuensi relatif untuk kejadian A. Kejadian A yang ini ya. Kejadian A yang ini. Nah, itu sama dengan X per N. X-nya adalah 6, N-nya adalah 20. 6 per 20 ini bisa kita sederhanakan bagi 2 semua karena di kelipatan 2. 6 dibagi 2, 3. 20 dibagi 2, 10. Jadi frekuensi relatif untuk kejadian munculnya mata dadu berangka 3 adalah 3/10 khusus untuk percobaan yang ini. Semoga paham.
Yang selanjutnya adalah peluang suatu kejadian. Nah, ini baru teori peluang ya. Peluang suatu kejadian nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Ditulis. Nah, jadi peluang suatu kejadian itu lambangnya PA ya. PA bernilai di antara 0 dan 1. Di mana PA sama dengan 1 untuk kejadian yang pasti, berarti dia pasti terjadi. Kemudian PA sama dengan 0 adalah suatu kejadian yang mustahil. Jadi Pak, nilai peluang itu artinya dia selalu nanti sebagian besar dalam bentuk desimal. Iya, betul. Ya, bentuk desimal atau bentuk pecahan yang nilainya di antara 0 dan 1 dan tidak ada nilai peluang yang negatif. Oke. Nah, adapun rumus dari peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. A itu adalah sebuah kejadian. Ya, peluang kejadian A, PA, A itu adalah kejadian A. NA adalah banyak anggota A dalam ruang sampel. Kemudian NS itu banyak anggota ruang sampelnya. Ya, jangan terbalik. NA banyak anggota dalam ruang sampel. Kemudian NS banyak anggota ruang sampel. Oke, kita ke contoh. Dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng putih, 12 kelereng merah, dan 10 kelereng kuning. Dari kantong tersebut dapat diambil sebuah kelereng secara acak. Ingat, diambil sebuah kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna putih. Nah, di sini kita jawab. Jadi, kita misalkan di sini A adalah kejadian muncul kelereng putih. Kejadian terambil kelereng putih. Kelereng putih. Kemudian NS-nya, kita hitung NS dulu ya, walaupun rumusnya itu NA dulu, kita hitung NS. NS itu adalah banyak anggota ruang sampel. Nah, siapa saja? Jumlahkan seluruh kelereng putih, kelereng merah, sama kelereng kuning. 8 tambah 12, 20, 20 tambah 10 adalah 30. Dan kemudian, yang A-nya, kejadian A dari kelereng putih. Kelereng putih ada berapa? Ada 8, berarti NA-nya ada 8. Berarti langsung kita masuk ke rumus. PA sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 8, NS-nya adalah 30. 8 per 30 juga kelipatan 2, kita bagi 2. Jadi dia 4 per 15. Oke. Nah, Pak, misalkan peluang terambilnya kelereng merah, berarti yang bagian NA-nya adalah merah. Iya, betul. Ya, kita ambil 12, jadi 12 per 30. NS-nya selalu tetap, NA-nya tergantung dari apa yang diminta, kejadian apa yang diminta. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyak percobaan. Jadi peluangnya itu tadi berapa? Misal kita dapat tadi yang di pertemuan di sebelumnya itu peluangnya adalah 4 per 15. Misalkan dia 50 kali percobaan, tinggal kita kalikan dengan 50 ya. Nah, rumusnya FH, frekuensi harapan untuk kejadian A itu sama dengan PA dikali N. Dengan FHA, frekuensi harapan yang diinginkan terjadi untuk kejadian A. Kemudian PA adalah peluang harapan kejadian tersebut terjadi. N adalah banyak percobaan yang dilakukan. Kita langsung ke contoh. 3 uang logam dilempar bersamaan sebanyak 120 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 2 angka. Nah, ini agak panjang sedikit, kita uraikan. Nah, 3 uang logam. Jadi 3 uang logam itu ya NS-nya itu ada 8 ya. Siapa saja dia? Angka
angka-angka. Kan uang logam kan ada dua sisi, angka atau gambar. Jadi yang pertama angka-angka, yang kedua gambar, yang ketiga adalah angka gambar, kemudian angka gambar angka, kemudian atau gambar angka. Kemudian apa lagi? Kita tukar angka gambar angka gambar angka. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kalian bisa gunakan pohon seperti di pelajaran SMP ya, seperti pohon kayak gini, angka gambar. Nah, itu asalnya. Nanti kita gabung ke sini lagi. Nah, kita dapatkan yang 8 tadi ya. Angka gambar kayak gitu. Nih, angka. Kalau yang bawah kan gambar seperti itu. Nah, jadi dia jumlahnya adalah 8. Kemudian NA-nya. NA tadi apa? Muncul 2 angka. Kita lihat yang 2 angka siapa? Yang ini. Kemudian yang ini sama yang ini. Ada berapa? Dia 2 angka ya, 2 angka. Oh, berarti ini nggak masuk nih. Karena dia 2 angka. Sorry. Hapus dulu. 2 angka. Itu tadi gambar ya. Oke, back to pen. Nah, kalau 2 angka berarti yang ini. Yang ini kita ambil, Pak ganti dulu warna pointernya biar ini warna hijau. Nah, yang 2 angka ini 2 angka. Kemudian 2 angka yang ini 2 angka. Nah, 2 angka sisanya entah gambar entah angka boleh. Oh, berarti ini kita masukkan saja ya, karena dia juga termasuk 2 angka. Masukkan ya, masukkan saja 2 angka ya. Ya, karena dia ada 2 angka di sini. Nah, NA-nya berarti ada berapa? NA-nya ada 4. Pak balikan lagi ke warna merah. NA-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 120 kali ini apa? 120 kali itu adalah N-nya. N-nya adalah 120 kali. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. FHA itu sama dengan PA dikali N. Nah, ini kita uraikan. PA itu apa tadi rumus PA? NA per NS. NA dibagi NS dikali N. NA-nya ada 4. NS-nya ada 8 dikali 120. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 4 per 8 adalah setengah. 1 per 2. 1 kali 120. 120 dibagi 2 adalah 60. Nah, jadi frekuensi harapan untuk kejadian yang ini adalah 60. Oke. Semoga paham. Kita lanjut. Komplement suatu kejadian. Nah, apa itu, Pak? Misalkan diketahui ruang sampel S, kejadian A. Dan bukan kejadian A dilambangkan dengan A komplement. Jadi A komplement itu yang bukan. Ya, yang bukan. Misalkan dari 100 siswa ya, kelas 12 80, kelas 11 20. Nah, misalkan A itu adalah kejadian terpilihnya 80 kelas 12 ya, terpilihnya kelas 12, berarti itu kejadian A. Berarti dia ada 80. Nah, komplement kejadian A itu adalah kelas 11. Kelas 11 itu ada berapa tadi? Ada 20. Ada rumusnya yaitu PA komplement dilambangkan dengan P dalam kurung
A pangkat C itu sama dengan 1 dikurang PA. Ya, jadi dia nilainya nanti desimal. Dimana PA pangkat C itu adalah peluang kejadian bukan A, dan PA adalah peluang kejadian A. Kita ambil contoh. Suatu bibit tanaman memiliki peluang tumbuh 0,78. Ya, jadi kalau baca desimal itu di belakangnya itu jangan pakai puluhan. 0,78 itu salah, 0,78. Kalau mau pakai 78 kayak gini. 0,78 per 100. Baru ya. Mendingan kita baca 0,78 saja. Ya. Suatu bibit tanaman memiliki peluang tumbuh 0,78. Bibit tanaman tersebut ditanam di lahan sebanyak 10.000 bibit, 10.000 bibit. Tentukan perkiraan tanaman yang tidak tumbuh. Nah, berarti yang tidak tumbuh itu kita cari komplemennya saja. Jawab. Nah, ini kan A, peluang kejadian tumbuhnya itu PA-nya adalah 0,78. Berarti kita cari PA komplement. PA komplement itu 1 dikurang PA. Berarti dia 1 dikurang 0,78. 1 dikurang 0,78 itu 0,22. Jadi PA komplemennya 0,22. Selanjutnya yang ditanya apa? Perkiraan tanaman yang tidak tumbuh. Nah, tanaman yang tidak tumbuh atau kita buat tanaman mati ya. Kita buat tanaman mati, tinggal kita kalikan saja. PA komplemennya dikali dengan 1000. Jadi 0,22 dikali 1000 lagi dikali 10.000. Berarti tinggal 2200. Sorry. 24 1 2 3 4 ya benar. 2200. Jadi tanaman yang mati itu kurang lebih ada 2200 tanaman. Nah, itu caranya adalah dengan menggunakan teori komplement. Jadi kita harus cari tahu dulu peluang yang matinya berapa atau komplemennya, baru dikalikan dengan bibitnya ya, tergantung bibitnya. Kalau 10.000 ya udah kali 10.000. Kalau dia bukan 10.000 ya kali dengan yang bukan 10.000. Oke. Nah, itu tadi seluruh materi yang sudah Bapak berikan. Itu adalah materi wajib, dan sekarang ini biasanya materi ini dalam soal-soal ujian akhir sekolah sering muncul. Ya, ujian akhir sekolah, ujian-ujian kelulusan pokoknya sering muncul, maka Pak bahaskan di sini. Jadi ada 2 soal. Yang pertama, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Akan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya kedua bola putih adalah, nah ini soal UN SMK 2016. Jadi kita mulai jawab soal yang pertama, kita bahas. Dalam sebuah bola terdapat 5 bola dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. 5 merah, 3 putih, kayak gitu ya. Akan diambil 2 bola sekaligus. 5 merah, 3 putih, diambil 2. Kan diambil 2. Peluang terambilnya kedua bola putih adalah, nah, misalkan kita buat kejadian A, terambil 2 bola putih. 2 bola putih. Nah, ini kita akan gunakan rumus kombinasi yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Masih ingat ya? CNR. Kombinasi dari N unsur, kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Itu rumusnya N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, faktorial itu apa lagi, Pak? Cek lagi pelajaran yang sebelumnya, faktorial ya.
Nah, jadi ini kita gunakan teori kombinasi. Nah, NS. Nah, NS itu tadi apa? Ruang sampelnya ya. Oke. NS ruang sampel keseluruhannya itu kita dapat dari menggunakan rumus kombinasi. Nah, jumlah seluruh bolanya ada berapa? Ada 8. 5 tambah 3 8. Diambil 2 ya, diambil 2. Nah, jadi kombinasi 2 unsur dari 8 unsur yang tersedia. Maka tinggal kita gunakan rumus yang di atas itu. 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial. Ini tetap 8 faktorial per 2 faktorial. 8 kurang 2 berapa? 6 faktorial. Nah, ini teknik cara menghitung faktorial ya. 8, 7, 6. Kita stop 6 faktorial. Kenapa? Karena di bagian bawahnya sudah ada 6. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya nanti biar bisa kita bagi langsung. Habis dia kan 6 faktorial bagi 6 faktorial 1. 8 bagi 2 faktorial, 2 faktorial kan 2, 4. Jadi dia tinggal tersisa 4 kali 7. 4 kali 7 adalah 20, 28. Ini baru NS-nya. Nah, sekarang yang kita cari apa? Yang kita cari adalah NA. NA. Baru nanti PA yang kita cari. Nah, cara mencari NA, dia kan ada 2 bola nih. Yang pertama bola merah, jumlahnya 5. Kemudian yang kedua ada bola putih, jumlahnya 3. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini. Kombinasi. Masih pakai kombinasi, Pak? Iya, masih pakai kombinasi. Nah, terambil 2 bola putih. Artinya di sini 2. Bola putih kan jumlahnya 3. Ini kan yang putih. Ini putih. Yang ini adalah merah. Nah, kalau terambil 2 bola putih, diambil 2 bola, semuanya bola putih, maka bola merah berapa? Bola merah 0. Tidak ada berarti di sini. Nah, sesuai penghitungan dengan rumus yang ini. Nah, maka di sini didapatkan langsung kalau kombinasi 0 dari 5 faktor, kombinasi 0 unsur dari 5 unsur itu pasti dia 1. Kemudian yang ini kalau dia selisihnya hanya 1, ya dia ambil bagian yang atas 3. Berarti dia adalah NA-nya adalah 3. Ya, 3, 2. Nah, kalau dihitung ini pasti nanti dapatnya hasilnya 3. Nah, kalau udah kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu rumusnya PA ya. Peluang kejadian A terambilnya 2 bola, PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya berapa? NA-nya 3. NS-nya adalah 28. Jadi hasilnya adalah 3/28. Dia tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, semoga paham untuk yang soal nomor 1. Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Ya, bilang ya. Rumus kombinasi tadi masih tetap akan menggunakan rumus kombinasi. N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Loh, kok Pak beda lagi rumusnya? Sama saja ya ini, sama saja. Di beberapa buku ada juga yang menuliskan seperti ini. Oke, kita ke soal nomor 2. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola biru. Jadi 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola biru. Dari kotak tersebut akan diambil 5 bola sekaligus. Jadi diambil 5 bola. Nah, tentukan peluang terambilnya 2 bola biru dan 3 bola merah. Di sini Pak buat kejadian A-nya terambil 2 bola biru, 2 biru dan 3 merah. Jumlahnya 5, betul kan? Oke. Nah, sama di sini kita cari NS-nya dulu. NS ya. Oke, ruang sampelnya dulu. Jadi kita tetap pakai kombinasi C. Jumlah seluruh bolanya ada berapa? 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10.
akan diambil berapa bola? 5 bola. Berarti kita gunakan C10 5. Berarti di sini 10 faktorial per ini 10 dikurang 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, di sini yang bawah dulu kita operasikan 10 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, berarti yang 10-nya ini susun sampai ke 5 faktorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. Ini kita tewaskan. Oke. Jadi yang tersisa itu 10, 9, 8, 7, 6. Nah, 5 faktorial kita jabarkan lagi menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1 nggak ada pengaruhnya ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Coba kita sederhanakan Pak, kayak ini. 10 bagi 5 2. Kemudian 3 kali 2 6. 6 coret sini. Kemudian 8 bagi 2 4. Nah, berarti tinggal tersisa 2 kali 9 kali 4 kali 7 2 kali 4 8. 9 kali 7 63. Berarti 3 kali 8 24. 6 kali 8 48. 48 kali 2 48 tambah 2 504. Berarti dia ruang sampelnya adalah 504. Nah, ini NS. Sekarang kita cari apa? Cari NA. Nah, NA-nya dia ada berapa bola? Ada 3 bola. Berarti ada 3 C-nya. C dan C. Ini untuk merah, untuk putih, ini untuk biru. Merahnya ada berapa? Ada 5. Putihnya ada 2, birunya ada 3. Terambil 2 biru dan 3 merah. Berarti birunya yang ini 2 biru sama 3 merah. Yaitu jumlahnya 5. Berarti yang di putih adalah 0. Ini pasti hasilnya 1. Nah, ini pasti hasilnya 3. Dan ini kita tinggal kurangkan ya faktorialnya. Sesuai dengan rumus 5 faktorial per 5 kurang 3 2 faktorial. Kemudian dikali 3 faktorial. Berarti di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 1 kali 3 3. Ini tewas 4 dibagi 2 2. Oke, 5 kali 2 10, 10 kali 3 30. Oke. Nah, udah dapat tuh. Berarti sekarang kita masuk rumus. PA itu sama dengan balik lagi ke rumus awal. NA dibagi NS. Nah, NA-nya adalah 30 per NS-nya adalah 504. Nah, ini kita sama-sama bisa bagi 2 ya. 30 bagi 2 15. Kemudian 504 bagi 2 252. Oke, 252. Nah, jadi ini kalau nanti bisa disederhanakan lagi. Jadi peluang kejadian A yang muncul ada terminnya 2 bola merah dan 3 bola biru adalah 15 per 252. Oke, semoga paham bentuk soal-soal tipe ujian akhir yang Bapak sampaikan di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Bapak pada saat jam pembelajaran berlangsung ya, jam pelajaran daring kita. Oke, yang selanjutnya ada beberapa soal latihan yang bisa kalian coba agar kalian dapat lebih memahami tentang materi yang Bapak jelaskan. Ada 3 soal ya. Silahkan nanti dikerjakan di buku catatannya. Oke, jadi tugas kalian apa? Jadi tugas kalian yaitu rangkum semua materi yang sudah Bapak jelaskan di video ini. Kemudian kerjakan latihannya ya. Rangkumnya di buku catatan saja.
Ya, catat yang penting. Kalau semuanya penting ya silahkan catat semua. Kalau ada yang sebagian yang penting saja, catat sebagian yang penting saja. Kemudian latihannya tetap juga di buku catatan saja ya. Karena ini latihan sifatnya nilainya tambahan. Kalau kalian kerjakan lebih bagus ya nilainya akan Bapak berikan. Oke. Salin semua di buku catatan, kemudian foto, lalu kemudian submit di postingan Classroom yang Bapak buat ya. Classroom ya, judulnya nanti peluang pertemuan 1. Nah, itu nanti foto dan submit sesuai dengan postingannya. Oke. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga video yang Bapak bagikan ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga nanti kita bisa secepatnya belajar tatap muka walaupun dalam kondisi yang terbatas ya. Itu bukan cukup lagi, sangat membantu kita dalam memahami pembelajaran kalau kita melakukan tatap muka ya. Oke. Tetap semangat belajar daring, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Semoga kita terhindar dari virus yang berbahaya ini. Jangan lupa sebelum Pak tutup, klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Aryansah agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di UPT SMK Negeri 9 Palembang. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.